Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kembali memberikan kepada kita sekalian banyak kemudahan-kemudahan sehingga kita dapat melaksanakan amalan-amalan saleh yang kita harapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi tabungan kebaikan kita, yang kita harapkan akan menjadi bahagian daripada pemberat amalan-amalan saleh yang kita lakukan selama kita di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih kita biidznillah taala akan melanjutkan pembahasan tentang ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Kahfi dengan mengkaji tafsir yang ditulis oleh para ulama rahimahumullah, di mana kita mengkaji salah satu tafsir yang ditulis oleh mereka, yaitu Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di mana pada tafsir surah Al-Kahfi ini kita telah sampai pada ayat yang ke-21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha." Wa kadzalika a'tharna 'alaihim, dan begitu pula kami bangunkan mereka ashabul kahfi dari tidur mereka yang panjang. Liya'lamu anna wa'dallahi haqqun, agar mereka yakin bahwasanya janji Allah adalah sebenar-benar janji. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan agar mereka yakin, manusia yakin bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi dan tidak ada keraguan sedikit pun tentangnya. Idh yatanaza'una bainahum amrahum, kami bangunkan ashabul kahfi tatkala manusia berselisih di antara mereka tentang urusan mereka. Di mana sudah kita baca tafsirnya dari Asy-Syaikh As-Sa'di pada pertemuan sebelumnya. Tatkala ashabul kahfi Allah Subhanahu wa taala bangunkan mereka dari tidur panjang, Allah bangunkan mereka di waktu di saat manusia mereka sedang memperselisihkan tentang perkara balasan yang akan Allah Subhanahu wa taala balaskan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Di mana di saat itu manusia berselisih
Apakah manusia akan dibangkitkan untuk menerima balasan dari amalan-amalan mereka yang mereka lakukan di dunia ataukah tidak? Ada yang mengatakan manusia akan dibangkitkan, jasadnya dan ruhnya. Ada yang mengatakan bahwasanya manusia akan dibangkitkan ruhnya saja tanpa jasadnya. Dan begitu seterusnya. Perselisihan yang terjadi di kalangan manusia di kala itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu tersebut membangunkan Ashabul Kahfi dari tidur mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan Ashabul Kahfi kepada manusia. Dan mereka setelah perselisihan yang terjadi menjadi yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk menghidupkan yang mati. Sebagaimana Allah mampu menidurkan manusia beratus-ratus tahun dan membangunkannya kembali tanpa ada kurang sedikit pun dari jasad mereka, tanpa ada cacat sedikit pun pada jasad mereka, Allah subhanahu wa ta'ala bangunkan dalam keadaan sempurna khilqahnya, sempurna bentuk jasmaninya. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu. Sampai-sampai ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena begitu takjubnya manusia di kala itu, tatkala melihat kejadian Ashabul Kahfi yang bangun dari tidur panjang, sampai-sampai tatkala Ashabul Kahfi Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan, keadaan membawa mereka hingga bersikap hulu. Keadaan membawa manusia di kala itu bersikap hulu dan ekstrim kepada Ashabul Kahfi, yaitu yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, faqalu bnu alaihim bunyana. Mereka pun mengatakan, bangunlah di atas kuburannya bangunan. Karena mereka menyangka Ashabul Kahfi adalah wali-wali Allah. Mereka terbawa perasaan mereka hingga menginginkan hal tersebut. Tatkala Ashabul Kahfi mati, mereka tidak rela dikuburkan biasa saja. Mereka menginginkan kuburannya adalah megah, dibangunkan di atasnya bangunan. Karena mereka orang-orang yang luar biasa. Rabbuhum a'lamu bihim. Rabb mereka lebih faham, lebih mengerti tentang mereka. Maka qala alladzina ghalabu ala amrihim, sehingga berkatalah orang-orang yang berkuasa di kala itu, lanattakhidzanna alaihim masjida. Sungguh kami akan bangunkan sebuah masjid di atas kuburan-kuburan mereka. Karena begitu takjubnya di kala itu manusia dengan keadaan Ashabul Kahfi. Karomah tampak dengan sejelas-jelasnya di mata mereka. Allah subhanahu wa ta'ala bangunkan manusia dari tidur yang amat sangat panjang dalam keadaan utuh. Tidak ada yang kurang sedikit pun dari jasadnya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dijelaskan tafsirnya oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, menjelaskan tentang ucapan Allah subhanahu wa ta'ala tatkala menghikayatkan ungkapannya mereka orang-orang yang berkuasa, di mana mereka menginginkan untuk membangun di atas kuburannya Ashabul Kahfi sebuah masjid. Qala lanattakhidanna alaihim masjida. Orang-orang yang berkuasa di kala itu mengatakan, kami akan membangun di atas kuburannya Ashabul Kahfi sebuah masjid. Untuk apa masjid tersebut? Kata Syekh As-Sa'di, na'budullaha ta'ala fihi. Di mana di masjid tersebut kita akan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang diibadahi di atas bangunannya Ashabul Kahfi bukan penghuni kuburnya. Tapi mereka menginginkan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam masjid yang ada kuburan Ashabul Kahfinya. Wa natadzakkaru bihi ahwalahum. Dan masjid tersebut akan kami gunakan untuk mengenang keadaan mereka Ashabul Kahfi wa ma jaralahum, dan mengenang apa yang terjadi pada mereka. Wa hadhil halatu mahdhurah. Namun kata Syekh As-Sa'di, perkara yang seperti ini adalah perkara yang terlarang. Ya, membangun sebuah masjid di atas kuburan, meskipun masjid tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kuburannya adalah untuk mengingat kenangan-kenangan, untuk mengingat kesolihan-kesolihan orang yang dikubur. Kata Syekh As-Sa'di,
keadaan yang seperti ini tidak diperbolehkan. Naha anhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dhamma fa'iliha, dan Rasul alaihi salatu wasallam mencela orang-orang yang melakukannya. Lantas kenapa membangun masjid di atas kuburan Ashabul Kahfi ini disebutkan di dalam ayat? Qala wala yadullu dzikruha huna ala adami dzammiha. Dan disebutkan ucapannya orang-orang yang berpuasa di kala itu dalam ayat ini tidak menunjukkan tidak tercelanya perbuatan tersebut. Ya, tidak menunjukkan akan tidak tercelanya perbuatan mereka. Fa inna siyaqa fi sya'ni ta'zimi ahlil kahfi wa tsana'i 'alaihim. Karena konteks daripada ayat ini adalah menunjukkan bagaimana manusia mengagungkan Ashabul Kahfi dan bagaimana manusia memuji-muji dan menyanjung-nyanjung Ashabul Kahfi di kala itu. Sampai-sampai sanjungannya, ya, kemudian pengagungannya melebihi batas yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Gitu. Wa anna haula'i wasalat bihimul hal ila an qalu ubnu alaihim masjida, dan bahwasanya manusia di kala itu terbawa oleh keadaan sampai mereka mengatakan bangunlah di atas kuburannya Ashabul Kahfi masjid ba'da khaufi ahlil kahfi syadid min qaumihim. Hal ini terjadi setelah Ashabul Kahfi merasa ketakutan dengan ketakutan yang sangat tatkala mereka Allah Subhanahu wa taala tidurkan di dalam gua. Nah, kalau masih ingat, Ashabul Kahfi lari ke gua ini tujuannya apa? Bersembunyi dari kaumnya yang hendak mencelakakan mereka, kan gitu. Ternyata setelah bangun manusia malah menyanjung-nyanjungnya. Menyanjung-nyanjungnya sampai keluar batas. Sampai hulu, ekstrim. Sampai manusia di kala itu melakukan hal yang tidak diperbolehkan. Jadi disebutkan ucapan manusia di kala itu ingin membangun di atas kuburannya Ashabul Kahfi masjid, ini tidak menunjukkan bahwasanya perbuatan mereka boleh. Tapi menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan janji yang indah untuk orang-orang yang beriman. Mereka pada satu waktu tatkala mempertahankan agama dalam keadaan takut, sangat takut, sampai kabur dari manusia, beriktizal, sampai mereka mengasingkan diri ke masjid. Sampai mereka mengasingkan diri ke gua. Ternyata setelah mereka tertidur dengan tidur yang lama, Allah bangunkan dan kondisinya berbalik total. Tatkala mereka tidur, mereka takut. Setelah mereka bangun, mereka dalam keadaan berbahagia. Karena melihat manusia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bangunkan mereka Ashabul Kahfi sebagai jalan hidayah buat manusia di kala itu. Di mana manusia setelah memperselisihkan apakah manusia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Mereka memperselisihkan itu. Setelah melihat Ashabul Kahfi mereka menjadi yakin. Yang tidak yakin menjadi yakin. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, fawasalatil halu ila ma tara. Maka keadaannya Ashabul Kahfi sampai pada kondisi yang engkau lihat. Tadinya mereka ketakutan, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka rasa senang dan bahagia setelah ketakutan yang mereka rasakan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun di sini yang juga penting untuk kita garis bawahi adalah bahwasanya perbuatannya orang-orang yang dikala itu melihat Ashabul Kahfi Allah Subhanahu wa taala bangunkan sampai mereka mau membangun masjid di atas kuburannya Ashabul Kahfi, ini tidak dibenarkan di dalam syariat. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam melarangnya dengan keras perbuatannya mereka, orang-orang yang membangun di atas kuburan masjid. Hal ini ikhwani fillah rahimakumullah sudah kita sampaikan sebagian pembahasan terkait dengannya. yakni larangan seseorang membangun sebuah bangunan di atas kuburan, apalagi bangunan tersebut adalah masjid. Ini insyaallah akan kita ulas terkait dengan pembahasannya di majelis malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan
Di mana ikhwani fillah rahimakumullah, kita harus paham dengan sefaham-fahamnya. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi yang sangat penyayang. Sangat menyayangi umatnya. Beliau alaihi salatu wassalam ingin menyelamatkan manusia dari panasnya api neraka. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menginginkan agar semua umatnya masuk ke dalam surga. Sehingga perkara pertama dan yang terus beliau dakwahkan hingga akhir hayatnya adalah perkara tauhid. Perkara pertama yang beliau dakwahkan dan perkara yang terus beliau pertahankan untuk didakwahkan sampai akhir hayatnya beliau adalah dakwah tauhid. Kenapa dakwah tauhid? Di mana dakwah tauhid adalah dakwah mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kenapa dakwah tauhid ini yang terus digembar-gemborkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam? Karena tauhid inilah yang menjadi kunci utama seseorang masuk ke dalam surga. Sebagus apapun amalan seseorang, namun apabila tidak ada tauhid pada hatinya, maka orang tersebut akan mendapati semua kebaikannya sebagaimana halnya debu yang berterbangan nanti di hari kiamat, tidak ada artinya sama sekali. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam beliau mengatakan dalam hadisnya yang sahih dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala an, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun min wal jannatu haqqun wan naru haqq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal." Siapa yang bersaksi mempersaksikan kalimat la ilaha illallah, satu. Yang mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dua. Mempersaksikan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah, tiga. Mempersaksikan bahwasanya surga itu ada dan neraka itu ada. Di mana inilah inti tauhid. Inti daripada tauhid. Siapa yang mempersaksikan 5 hal ini, maka adkhalahu Allahul jannah. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ala ma kana minal amal. Bagaimanapun amalan dia di dunia. Jadi kunci seseorang masuk ke dalam surga tidak ada lain kecuali tauhid. Mau seorang itu fasik atau seorang itu soleh, kalau dia bertauhid, keduanya akan sama-sama masuk ke dalam surga. Ya, mau seorang itu ahli maksiat atau ahli taat, selama keduanya masih bertauhid, maka keduanya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya kebaikan seseorang akan mengangkat derajatnya di akhirat nanti melebihi orang-orang yang tidak mengamalkan kebaikan yang dia lakukan. Orang-orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang sempurna, tentunya derajat surganya tidak akan sama dengan derajatnya orang-orang yang bertakwa tapi bermaksiat. Tingkatan surga yang akan dimasuki oleh orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa besar tentu tidak akan sama dengan surga yang akan ditempati oleh pelaku dosa besar. Tapi selama mereka bertauhid, semuanya masuk ke dalam surga. Selama mereka mempersaksikan 5 hal ini. Bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mempersaksikan Isa bukan anak Allah. Mempersaksikan Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Mempersaksikan bahwasanya Isa bukan Tuhan. 3. Mempersaksikan bahwasanya surga itu ada. Neraka itu ada. Sehingga dia menunjukkan keimanannya kepada hari akhir, menunjukkan keimanannya terhadap hari kiamat dan apa yang terjadi setelahnya dari pembalasan yang akan Allah Subhanahu wa taala balaskan kepada manusia. Orang yang mengimani 5 hal tersebut, maka dia telah menyempurnakan pilar-pilar tauhid. Dan bagaimanapun amalan dia di dunia, selama dia tidak membatalkan tauhidnya, tidak membatalkan imannya, maka dia akan menjadi penghuni surga. Solehkah dia, tolehkah dia? Fasikkah dia, tidak fasikkah dia? Mau dia masuk neraka dahulu kemudian masuk ke dalam surga, atau dia tidak masuk neraka langsung masuk ke dalam surga. Pasti selama orang itu punya iman, orang itu punya tauhid, ujung-ujungnya surga. Makanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam sangat giat dan gencar di dalam mendakwahkan tauhid dan mewanti-wanti manusia dari
bahaya kesyirikan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan selain Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam melarang dari perbuatan syiriknya, beliau juga melarang dari perbuatan-perbuatan yang tidak syirik tapi akan menjadi perantara menuju kesyirikan. Gitu. Ini karena saking sayangnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam kepada kita. Beliau jelaskan apa itu syirik. Beliau jelaskan jenis-jenis kesyirikan. Dan beliau juga jelaskan jalan apa saja sih yang akan membawa seseorang itu ke dalam kesyirikan. Sehingga hendaknya semua jenis kesyirikan dan semua jalan yang akan membawa kepada kesyirikan dihindari oleh manusia. Agar manusia tetap kokoh di atas tauhidnya, kokoh di atas imannya, kokoh di atas 5 persaksiannya. Syahadatain, mempersaksikan Isa, Abdullah wa Rasuluh, mempersaksikan manusia surga dan neraka itu. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan termasuk perkara yang sangat diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam untuk dijelaskan kepada para sahabat di kala itu adalah terkait dengan masalah kuburan. Di mana banyak orang-orang yang terjungkal ke dalam kesyirikan dalam bab kuburan. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam diutus di tengah-tengah manusia yang kesyirikannya bukan hanya menyembah patung. Ini harus kita pahami. Nabi SAW diutus di Mekah, dan di Mekah di kala itu orang menyembahnya itu beragam. Ada orang yang menyembah Allah, tapi bersamaan dengan menyembah Allah dia menyembah jin. Ada orang yang hanya menyembah jin saja. Ada orang yang menyembah patung. Ada orang yang menyembah pohon. Ada orang bahkan yang menyembah malaikat. Ada orang yang menyembah kuburan orang soleh. Semuanya adalah sama. Semuanya adalah orang-orang yang sama dalam hal kesyirikan. Maka Nabi Muhammad SAW diutus untuk membenahi keadaan manusia di kala itu. Mengajak orang-orang yang menyembah patung untuk hanya menyembah Allah. Mengajak orang-orang yang menyembah kepada malaikat untuk hanya menyembah Allah. Mengajak orang-orang yang menyembah berhala dan pepohonan untuk hanya menyembah Allah. Dan mengajak orang-orang yang di kala itu menyembah kuburan untuk hanya beribadah, menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam bab kuburan ini, ikhwani fillah rahimakumullah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan banyak penjelasan karena kuburan adalah perkara yang riskan. Bab kuburan adalah perkara yang riskan. Telah menjerumuskan banyak manusia ke dalam kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di masa dahulu dan di masa sekarang. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam terkait dengan masalah kuburan, beliau menyebutkan beberapa larangan yang harus kita perhatikan untuk kita hindari agar kita tidak terjatuh ke dalam jalan-jalan yang akan membawa kita kepada kesyirikan. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu taala an, beliau mengatakan Jabir mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kuburan itu diindah-indahi dengan warna. Diindah-indahi dengan warna, terlarang. Kuburan dibiarkan apa adanya. Ya. Kuburan tinggi. Tingginya maksimal hanya 1 jengkal. Dan yang tampak dari kuburan tersebut adalah tanah kuburannya. Bukan warna-warna. Kata Jabir, Rasulullah SAW melarang untuk kuburan itu diindah-indahi dengan warna. Wa an yuq'ada alaih. Dan Nabi juga melarang untuk kuburan itu diduduki. Dalam sebagian riwayat, au yuttaka'u alaih, diduduki dan dijadikan sandaran, terlarang. Enggak boleh kuburan didudukin. Karena ikhwan fillah rahimakumullah, ini adalah bentuk pemuliaan kita kepada saudara kita yang sudah wafat. Tatkala dia hidup tidak boleh kita rendahkan, tatkala dia sudah mati juga tidak boleh kita rendahkan, sehingga kuburannya tidak boleh diduduki. Dalam sebagian riwayat disebutkan ada tambahan, tidak boleh dijadikan sebagai sandaran.
duduk nyandar kuburan. Lah, enggak boleh seperti itu. Qal wa an yubna alaih. Dan Nabi SAW juga melarang untuk dibangun di atas kuburan ini sebuah bangunan. Bangunan seperti apa? Bangunan apa saja. Entah itu bangunan seperti rumah-rumahan, kubah besar, atau mungkin hanya kubah kecil. Selama itu bangunan yang dibangun di atasnya, tidak boleh. Apalagi masjid. Apalagi dibangun di atas kuburan itu masjid. Hal ini lebih diperhatikan lagi oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, di mana beliau melaknat orang-orang yang membangun di atas kuburan, membangun masjid di atas kuburan-kuburan. Dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah untuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani terlaknat? Di antara sebabnya kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi ada kuburan nabi mereka, kemudian dibangunlah sebuah masjid untuk ibadah di atas kuburan tersebut. Sehingga mereka beribadah di suatu tempat yang ada kuburannya. Ini menyebabkan orang-orang Yahudi dan Nasrani terlaknat. Laknatullah. Laknat Allah buat mereka. Kata Aisyah, yuhadziru ma sona'u. Rasulullah SAW mengucapkan kalimat di atas karena beliau mengingatkan kita dari apa yang mereka perbuat Yahudi dan Nasara. Jadi jangan sampai kita berbuat seperti perbuatannya Yahudi dan Nasara sehingga kita terlaknat. Yaitu jangan sampai kita membangun di atas kuburan seorang nabi itu masjid. Membangun masjid di atas kuburan nabi saja tidak boleh. Apalagi membangun masjid di atas kuburan orang yang keadaannya di bawah nabi. Wali. Wali dengan nabi tinggi mana? Ya jauh. Kita harus mengatakan nabi yang jauh lebih tinggi dibandingkan wali. Nabi saja kuburannya tidak boleh dibangun di atasnya masjid. Apalagi hanya seorang wali. Apalagi hanya seorang soleh. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini. Begitu pula di hadis inda Muslim dari hadisnya Jundub ibnu Junadah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, yang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang solehnya mereka sebagai masjid. Ini kebiasaannya Yahudi dan Nasara. Kita kaum muslimin gak boleh latah ngikutin yang seperti ini. Ketahuilah kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dahulu orang-orang sebelum kalian Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang solehnya mereka sebagai masjid. Ala wala tatakhidul qubur masajid. Maka kalian wahai umatku, jangan jadikan kuburan itu sebagai masjid. Inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hadis-hadis yang sahih dan jelas bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam melarang untuk kita membangun di atas kuburan itu masjid. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, Muhammad Nasiruddin menjelaskan dalam kitabnya Tahdhirus Sajid min ittikhadil quburi masajid, bahwasanya beliau menjelaskan bahwasanya menjadikan kuburan sebagai masjid adalah memiliki 3 makna. Ya. Tatkala beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam,
kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Orang-orang Yahudi dan Nasara mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang solehnya mereka sebagai masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid ini memiliki 3 makna. Yang pertama kata Syekh Al-Albani rahimahullah, menjadikan kuburan sebagai masjid adalah as-salatu 'alal kubur. Salat di atas kuburan. Ini terlarang. Salat di atas kuburan. Makna menjadikan kuburan sebagai masjid adalah salat di atas kuburan. Ini dikuatkan oleh riwayat yang lain. Disebutkan dalam Musnad Abu Ya'la dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nabi SAW kata Abu Sa'id melarang an yubna 'alal kubur au yuq'ada 'alaiha au yusalla 'alaiha. Rasulullah SAW melarang untuk dibangun bangunan di atas kuburan. Beliau melarang untuk kuburan diduduki au yusalla 'alaiha, dan juga beliau Nabi kita Muhammad SAW melarang untuk kuburan dilaksanakan sholat di atasnya. Gak boleh sholat di atas kuburan. Ini yang pertama. Makna yang pertama. Makna yang kedua, menjadikan kuburan sebagai masjid, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, adalah as-sujudu ilaiha, sujud ke arah kuburan. Sholat, tapi sujud ke atas, sujudnya ke arah kuburan. Wastiqbaluha bis-sholati wa du'a, menghadap ke arah kuburan tatkala melaksanakan sholat dan doa. Jadi masjid depannya kuburan. Ini nggak boleh. Ini termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid tatkala seseorang sujud ke arah kuburan dan menghadap kuburan tatkala dia melaksanakan sholat dan doa. Meskipun kuburannya tidak di dalam masjid. Kuburannya di luar masjid. Pas di depan masjid sini dibangun dikubur seseorang di arah kiblatnya. Dikubur seseorang mungkin sebagai pendiri masjidnya atau orang yang berpengaruh di kampung tersebut, dibangun di depan kuburan. Nah, dibangun kuburannya di depan masjid. Ini termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, kata Al-Imamul Munawi dalam Faidul Qadir, tatkala beliau menjelaskan tentang hadis bahwasanya Yahudi dan Nasara menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, ittakhadhuha jihata qiblatihim. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka berada di arah kiblatnya mereka. Ini kebiasaannya Yahudi dan Nasara, kata Al-Munawi. Maksudnya Yahudi dan Nasara menjadikan kuburan sebagai masjid, maksudnya adalah mereka menggali kuburan nabi-nabi dan orang-orang saleh mereka, menggali kuburan mereka ini di arah kiblat. Di arah kiblat mereka sholat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, itu makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga, menjadikan kuburan sebagai masjid adalah bina'ul masajidi 'alaiha, membangun masjid di atasnya. Jadi ada kuburan, kemudian dibangun masjid di atas kuburan tadi, dijadikan kuburannya di dalam masjid. Baik di arah kiblat atau di samping kanan, di samping kiri atau di belakang. Al-muhim kuburannya dijadikan ada di dalam. Ini juga termasuk kata Syekh Al-Albani menjadikan kuburan sebagai masjid. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imamul Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya beliau menyebutkan satu bab ma yukrah min ittikhadil masajidi 'alal kubur. Bab diharamkannya menjadikan membangun masjid di atas kuburan. Jadi makna
yang juga ada pada menjadikan kuburan di atas masjid adalah memang membangun masjid di atas kuburan yang sudah ada. Ini terlarang. Ya, sekali lagi baik kuburannya di depan atau di tengah atau di samping kanan, di samping kiri atau di belakang. Ini termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan, "Hadza yadul ala annahu la farqa baina bina'il masjid 'ala al-qabr aw idkhalil qabr fil masjid." Hadis-hadis di atas menunjukkan tidak ada perbedaan antara membangun masjid di atas kuburan. Jadi kuburannya sudah ada, kita bangun masjid di atasnya, au idkhalil qabr fil masjid, atau memasukkan kuburan di dalam masjid. Fal kullu haramun. Semua tersebut adalah perkara yang diharamkan di dalam syariat, tidak diperbolehkan. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini makna daripada larangan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menjadikan kuburan sebagai masjid. Maknanya adalah sholat di atas kuburan, atau sholat ke arah kuburan, atau membangun masjid di atas kuburan, atau juga memasukkan kuburan di dalam masjid yang sudah ada. Semuanya termasuk daripada menjadikan kuburan sebagai masjid yang terlarang di dalam syariat. Kenapa dilarang? Dilarang karena itu akan menjadi jalan mulus menuju kesyirikan, di mana orang yang dikuburkan di dalam masjid atau dikuburkan secara istimewa, disendirikan di suatu masjid, di sampingnya atau di depannya, tidak di perkuburan kaum muslimin, ini akan membawa pemahaman orang-orang yang bodoh bahwasanya orang ini punya keistimewaan lebih dibandingkan manusia-manusia yang lain. Dan jangan bilang kesyirikan itu tidak akan terjadi selama-lamanya karena hal-hal tersebut, karena dibangunnya kuburan, karena dikuburkannya seseorang di areal masjid. Mungkin di tahun ini tidak terjadi, tapi di tahun depan terjadi, bisa jadi. Kalau tidak tahun depan, 5 tahun lagi terjadi. Kalau tidak terjadi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Dan itu yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu. Jadi beliau itu menginginkan semua pintu-pintu kesyirikan tertutup. Dan kita bisa lihat, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, bagaimana kondisi manusia yang menjadikan kuburan seorang wali di dalam masjid. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka terjatuh dalam sekian banyak penyimpangan-penyimpangan syariat yang mengkhawatirkan banyak dari mereka yang terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan tidak merasa kalau mereka sedang berbuat syirik, hanya karena dalih mereka sedang berziarah dengan kuburannya wali fulan, berziarah dengan kuburannya orang soleh fulan. Terjatuh dalam sekian penyimpangan-penyimpangan yang ada disebabkan karena kuburan yang ada di dalam masjid. Kalau contohnya di Kalimantan, tidak usah disebutkan, kita semua paham. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terlebih Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam juga melarang beberapa larangan-larangan yang lain ya terhadap kuburan. Di antaranya yang beliau sallallahu alaihi wasallam juga larang adalah menjadikan kuburan ini sebagai id. Ya, id kita paham. Id itu adalah hari raya. Tapi id juga dimaknakan oleh para ulama sebagai tempat berkumpul manusia secara rutin, tahunankah, bulanankah, atau mingguankah. Itu id. Ya. Jadi ulama menjelaskan id itu ada dua. Id secara zaman dan id secara tempat. Kalau id secara zaman adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh manusia datang pada setiap tahunnya, dirayakan oleh manusia seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha ini karena terus berulang pada setiap tahun. Kita meramaikannya, kita memeriahkannya. Nah, id juga ada kaitannya dengan tempat. Tempat itu bisa dikatakan id. Oh, tempat ini adalah id manusia. Maksudnya
Id adalah tempat berkumpulnya manusia pada setiap tahun secara rutin. Seperti Mekah. Mekah ini Id. Kenapa Mekah itu Id? Karena Mekah adalah tempat berkumpulnya manusia untuk melaksanakan haji rutin setiap tahun. Maka Mekah itu disebut dengan Id. Tempat berkumpulnya manusia secara rutin pada setiap tahunnya. Nah, kuburan Nabi SAW melarang untuk dijadikan sebagai tempat berkumpul secara rutin. Dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW beliau menyebutkan, la taj'alu buyutakum kuburan. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Ini maknanya ada dua. Yang pertama maknanya adalah jangan jadikan rumah itu sepi dari ibadah sebagaimana halnya kuburan. Satu. Kuburan kan nggak ada orang ibadah di sana. Nah, rumah kita jangan sampai seperti kuburan. Harus ramai dengan ibadah, sholat sunnah, baca Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, ngajari anak. Kita ramaikan rumah kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang sifatnya adalah amalan soleh. Baca buku, dengar kajian. Ini kita ramaikan rumah kita dengan itu. Jangan sampai rumah kita adalah rumah yang seperti kuburan, gak ada ibadah ditegakkan di sana. Ya, juga di antara makna la taj'alu buyutakum kuburan. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan adalah menguburkan seseorang di dalam rumah. Menguburkan seseorang di dalam rumah. Ini juga tidak boleh. Tapi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kenapa beliau dikubur di dalam rumah beliau? Kalau Nabi kita Muhammad SAW itu ada kekhususan. Di mana tatkala manusia dikala itu berselisih akan dikuburkan di mana Rasul alaihi salatu wasallam tatkala beliau baru wafat. Para sahabat dikala itu berdiskusi, ada yang mengatakan, ayo kita kuburkan di perkuburan Baqi, kita kuburkan bersama sahabat-sahabat beliau. Tapi Abu Bakar As-Siddiq beliau mengatakan, kuburkanlah Nabi Muhammad SAW di dalam kamar beliau. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya maknanya seorang nabi itu dikuburkan di tempat di mana ruhnya dicabut. Ya, seorang nabi bukan hanya nabi kita Muhammad SAW saja, tapi semua nabi itu dikuburkan di tempat di mana ruhnya dicabut. Dan Nabi kita Muhammad SAW beliau wafat di kamarnya Aisyah. Maka beliau pun dikuburkan di dalam kamarnya Aisyah di tempat di mana beliau dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kekhususan untuk beliau dan para nabi. Adapun kita yang tidak mendapatkan kekhususan ini, maka berlaku kalimat la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Jangan kalian kuburkan mayit-mayit kalian di dalam rumah. Tidak boleh. Kemudian Nabi juga mengatakan wala taj'alu qabri idan. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Maksudnya apa? Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat berkumpul rutin pada setiap tahun. Tidak ada haul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Rasulullah SAW wafat pada setiap tahun sekian. Ayo kita haul berangkat ke Madinah. Tidak ada. Ya. Nabi sudah melarang dari awal. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Kalau mau bersolawat kepada beliau, Nabi mengatakan melanjutkan hadisnya, wasallu alayya. Kalian tidak menjadikan kuburanku sebagai id, itu bukan maknanya kalian tidak bersolawat kepadaku. Sallu alayya, bersolawatlah kalian kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Solawatnya kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ya. Jadi tidak mesti kita bersolawat kepada Rasul alaihi salatu wasallam itu harus di kuburan beliau pada saat jadwal tahunan rutin. Bersolawat perbanyak oleh kita sekalian. Dengan kita mengucapkan lafaz solawat yang paling afdal. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang paling afdol, salawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat akan sampai salawat kita kepada Rasul meskipun kita tidak di dekat kuburannya beliau. Intinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Ini adalah bimbingan Rasul SAW kepada kita sekalian agar kita jauh daripada pintu-pintu kesyirikan. Lihat, orang-orang yang mengagungkan kuburannya orang-orang soleh. Mereka menjadikan kuburan orang soleh tadi sebagai id, iya. Datang dari seluruh penjuru Indonesia, dari kota maupun dari desa, menyengaja safar menuju kuburan. Safarnya saja sudah terlarang ini. Safarnya sudah terlarang. Di mana seorang itu tidak boleh meniatkan safar ibadah kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selain ketiga masjid ini, kalau orang niat ingin menuju Masjid A, mau beribadah di sana, ini nggak boleh. Ya, selain 3 masjid. Contohnya ini, contohnya. Seumpamanya kita berada di luar Bontang. Kemudian di Bontang, wah di sana dibangun Islamic Center besar. Kita setelah mendengar di Bontang dibangun Islamic Center besar, kemudian kita menyengaja safar dari luar Bontang ke Bontang hanya karena pengen sholat di Islamic Center tersebut. Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Karena la tusyaddur rihal illa ila salatati masajid. Tidak boleh seorang menyengaja safar ibadah, safar ke tempat di mana dia mau melaksanakan ibadah di sana secara khusus dari masjid-masjid yang ada, kecuali hanya ketiga masjid. Orang sengaja mau ke Masjidil Haram supaya dia bisa sholat di sana karena pahalanya begitu besar, boleh. Meskipun dia niatnya nggak umroh, nggak haji, dia pengen ke Masjidil Haram aja mau sholat di sana, boleh. Dia menyengaja mau ke Masjid Nabawi, dia nggak niat umroh, nggak niat haji, dia pengen dia hanya ingin ke Masjid Nabawi saja, buat ibadah sholat di sana, boleh. Tapi selain 3 masjid tersebut ditambah Masjidil Aqsa, selain 3 masjid tersebut, tidak boleh seorang sengaja, saya mau datang ke masjid sanalah. Safar ya. Ini kategorinya safar. Bukan tidak safar, tapi safar. Saya mau datang ke masjid sanalah, saya mau sholat di sana. Ini tidak diperbolehkan. Cuma perkara safar mau sholat ke masjid yang sifatnya adalah perjalanan panjang, ini nggak boleh. Apalagi di masjid tersebut mau melakukan perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Datang ke suatu tempat, tempatnya di luar kota, datang ke kota A. Untuk apa? Untuk datang ke masjidnya Syekh Fulan. Mau ngapain di sana? Mau haulan. Menjadikan tempat kuburannya orang soleh ini sebagai tempat berkumpul manusia. Terus kalau sudah berkumpul di masjid sini, ada nggak yang membicarakan tentang keutamaan tauhid dan bahaya kesyirikan? Jamin nggak ada. Dijamin nggak ada. Kalau orang sudah berkumpul dari jauh seluruh penjuru negeri ke suatu tempat masjid yang ada kuburan orang solehnya, yakin seyakin-yakinnya kebanyakannya orang tujuannya dunia. Supaya apa? Supaya hajat saya makbul, gitu kan? Supaya keinginan saya terwujud. Karena saya doa di masjid rumah saya nggak terkabulkan, barangkali doa di masjid yang ada Syekh Fulannya makbul nanti doanya. Dunia. Kebanyakannya dunia. Datang ke haulnya Syekh Fulan supaya apa? Supaya dagangannya lancar, supaya anaknya sembuh, supaya orang tuanya sehat, supaya rezekinya lancar. Itu baru niatnya. Ya, mau berbuat syirik. Apalagi ditambah sholatnya di kehadapan kuburan. Sudah sampai masjidnya, sholat ke arah kuburan. Sholat di masjid yang ada kuburannya plus kuburannya dijadikan di arah kiblat. Naudzubillah min dzalik.
Apakah tatkala manusia berkumpul di kala itu di kuburannya Syekh Fulan, Wali Fulan, ada seorang kiai atau ustadz yang berdiri menjelaskan tentang dakwah pertama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah tauhid. Demikian keutamaan orang yang bertauhid, demikian bahaya orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Gak ada. Karena acara mereka sendiri acara yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Menjadi acara yang akan membawa mereka ke dalam kesyirikan. Wal'iyadzubillah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ia kalau berdoanya kepada Allah di dalam kuburan, di dalam masjid yang ada kuburannya tadi. Yang lebih mengkhawatirkan kalau doanya kepada orang solehnya. Yang dia panggil bukan Allah di masjid tadi. Yang dia panggil adalah orang solehnya. Dia tidak mengatakan Allahumma. Dia tidak mengatakan ya Allah. Tapi dia mengatakan ya Syekh Fulan. Ya Wali Fulan. Ya Guru Fulan. Dia panggil. Ya Wali Fulan. Kabulkan doa saya. Ya Wali Fulan. Sambil nangis. Ajib. Sepertiga malam dia berdoa gak bisa nangis. Tapi di kuburan orang soleh dia doa bisa nangis. Nauzubillah min dzalik. Inilah. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam sangat-sangat semangat di dalam mengingatkan manusia dari perkara-perkara yang menyelisih syariat dalam bab kuburan. Karena itu sangat membahayakan. Sangat berpotensi untuk menumbuhkan bibit-bibit kesyirikan pada hati-hati manusia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan ini fenomena yang tidak hanya terjadi di negara. Di negara-negara yang lain, Yaman, Mesir, terjadi banyak. Ya, kuburan nabi diagungkan. Kuburan wali diagungkan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Apakah itu wali atau bukan wali? Selama soleh di pandangan mereka wali. Dibesarkan kuburannya, dihias-hiasi, terjatuh dalam sekian banyak mukhalafat. Yaitu dalam sekian banyak penyimpangan syariat. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya dakwah tauhid bukan ciri dakwahnya mereka. Orang-orang sufiyah. Orang-orang yang mengagungkan kuburan. Dakwah tauhid bukan dakwahnya mereka. Dakwah tauhid bukan dakwah yang menjadi syiar dakwahnya mereka. Kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah harus membedakan diri dari mereka. Orang-orang kuburiyun yang memakai baju-baju islami. Kita jadikan dakwah tauhid sebagai prioritas kita. Dakwah tauhid sebagai dakwah yang terus kita hidupkan, dakwah tauhid yang terus kita dengarkan dan terus kita sampaikan kepada manusia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini mengambil kesempatan dari tafsir ayat yang ke-21 dari surah Al-Kahfi, di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapan manusia tatkala mereka ingin mengagungkan Ashabul Kahfi dengan cara yang berlebihan, yaitu membangun di atas kuburan mereka masjid. Namun ini sebagaimana telah kita bahas tidak dibenarkan dalam syariat, karena membangun masjid di atas kuburan adalah sesuatu yang terlarang, bahkan akan menjadi wasilah perantara yang akan membawa seseorang ke dalam kesyirikan. Ya dan billah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wa naktafi bihadzal qadar. Waffaqallahu jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu